100 tahun Radio Malabar hubungkan Bandung dengan Nederland Belanda sejak 1923. Inilah teman-teman sekalian judul video kita kali ini. Saksikan video ini sampai dengan selesai agar teman-teman mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai radio yang bersejarah yang berada di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita udah sampai di Gunung Puntang. Ini di sampingnya ada tempat wisata Taman Bougainville. Kita akan lurus masuk ke Gunung Puntang, tempat wisata yang bersejarah. Mana wisata Gunung Puntang. Kita beli tiket dulu. Oke, kita udah masuk di kawasan Gunung Puntang. Inilah puing-puing dari stasiun radio milik Belanda yang ada di Gunung Puntang yang didirikan pada tahun 1923. Nah, lokasinya betul-betul berada di kaki Gunung Malabar dan Gunung Halimun. Di belakangnya betul-betul masih gunung yang lebat ya. Oke, kita akan naikkan drone di sini untuk melihat lokasi ini secara keseluruhan. Teman-teman sekalian, di tempat ini dulu pernah berdiri sebuah bangunan besar yang merupakan gedung pemancar radio PLF,
very low frequency. Pemancar ini digunakan pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu untuk berkomunikasi ke Belanda. Di Belanda, stasiun radio yang menerimanya berada di sebuah pedesaan di kawasan Sambek, Belanda, yaitu Katwijk. Maka pemancarnya disebut juga Radio Katwijk. Mulai didirikan pada tahun 1917, diresmikan pada tahun 1923. Pemancar Radio Malabar memiliki kekuatan yang luar biasa besar bila dibandingkan dengan pemancar radio dewasa ini. Antenanya memiliki panjang 2 km yang merentang di antara celah Gunung Malabar dan Gunung Haruman. Daya pancarannya adalah 2400 kW dan 400 kW. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang sangat besar tersebut, pihak pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu mendirikan sebuah pembangkit listrik khusus untuk radio Malabar ini, yakni PLTA Lamajan yang saat ini berada di Pangalengan. Jarak komunikasi yang ditempuh dari Gunung Puntang ini ke Belanda adalah sejauh 12.000 km. Sebuah jarak yang bahkan lebih jauh dari komunikasi yang pernah dilakukan oleh pelopor komunikasi telegraf pada sejarah dunia. Pendiri sekaligus direktur pertama dari Radio Malabar yang bersejarah ini adalah Dr. Cornelius Johannes de Groot, asli orang Belanda. Teman-teman sekalian, Radio Malabar memulai kehancurannya pada awal tahun 1942 karena pihak Belanda khawatir pemancar tersebut akan digunakan untuk kampanye oleh pihak Jepang. Beberapa pegawai dari Radio Malabar asli orang Belanda menghancurkan sendiri beberapa peralatan penting dari Radio Malabar tersebut. Dan tahun 1945, beberapa mesin dipindahkan ke stasiun pemancar lain yang ada di Diakolot. Tahun 1946, di era kemerdekaan, Radio Malabar dihancurkan total oleh pejuang Indonesia menggunakan dinamit. Peristiwa ini merupakan salah satu yang ada dalam rangkaian sejarah Bandung Lautan Api. Inilah teman-teman sekilas sejarah mengenai Radio Malabar yang ada di Gunung Puntang. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Kita akan jumpa lagi di video saya selanjutnya.